Record rekam ya. Baik, yang ulangi kembali. Wenten Bu Agung Rahmawati, Ibu Desa Nyaman Mahayani, Bapak Made Purwadarmita, Pak Putu Arizona Gani, Nana Ratnatiasari, Cahyadi Kusuma, Cokorda Gede Bagus Suputra, Pak Nyoman Moga Wijaya, Putu Gifriana, dan Mbok Nyoman Supriyani. Sudah 11 termasuk tiang. Baik, tiang mulai saja pelan-pelan. Tiang awali dengan pangenjali umat dumun. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, salam kebajikan, selamat malam. Pertama-tama tiang ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, rekan-rekan, pengurus Paripengda Bali beserta para ketua cabang dan para pengurus cabang Pari se-Bali. Malam niki adalah rapat awal kita, rapat online pertama kita, membahas tentang agenda Musda, dan juga nanti agenda kedua setelah agenda Musda selesai diputuskan, itu nanti ada rencana webinar Pari Bali untuk edisi 3. Nah, untuk agenda pertama, yaitu tentang agenda Musda, kami ingin mendengarkan bersama-sama pemaparan yang pertama dari Aji Dewagung Wira, yang malam hari ini syukur sudah hadir bersama kita. Selamat malam, Ji Dewagung. Baik, kami ingin mengetahui, mendengar perkembangannya dari yang utama mungkin proposal, kegiatan, dan juga apa yang sudah dikerjakan, kemudian apa yang sedang direncanakan, dan ke depan napi yang akan dilakukan. Kemudian kita mesti menyiapkan target kapan kira-kira proposal ini dapat dimasukkan ke pengurus pusat untuk kita bisa mendapatkan surat izin penyelenggaraan, dan juga selain mengikuti kegiatan ilmiah. Niko yang patut jadi perhatian, dan Tiang juga kemarin seminar itu di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan sudah mengadakan acara luring di dalam ruangan dan juga acara online, daring, di online, di Zoom. Dengan komposisi di Sumatera Selatan itu, di Palembang itu 80 peserta luring. Pesertanya saja, panitianya mungkin sekitar 10, ditambah narasumber 4, hampir 100 yang ada di ruangan itu, kemudian yang daring 200-an. Jadi total adalah 300. Ardi baru kurang tahun Allah di Sukma di nggak ada perannya. Yang sambil jaga malam ini mohon izin ini. Tadi juga sudah izin dengan Mbak Desa. Yang lanjutkan kembali. Nah, dari Sumatera Selatan itu pengalaman dari pengurus pusat Pari, karena yang di Sumatera Selatan kemarin pertama kalinya dilaksanakan kegiatan mix, dan Bapak Ketum sendiri menyatakan ini kegiatan mix meeting atau hybrid minar yang pertama kali diadakan oleh Pari. Kemudian pengalaman tersebut mungkin ke depan akan menjadi panduan acara lainnya serupa. Dan mungkin juga kita bisa ambil bagaimana caranya untuk kegiatan kita di Bali bulan Mei, tanggal 22 Mei 2021 yang akan datang. Nah, dari pengalaman kemarin di Sumatera Selatan itu, hal yang mereka lakukan adalah yang pertama, proposal acara mereka kirim secara mentah dulu, kemudian dikembalikan oleh PP Pari,
disuruh melampirkan surat dari Satgas COVID setempat untuk izin penyelenggaraan. Begitu ada surat izin dari COVID setempat, itu kegiatan luring atau kegiatan tatap muka langsung di dalam ruangan diberikan izin penyelenggaraannya. Termasuk juga kegiatan daringnya atau online-nya. Demikian kemarin pengalaman yang ada di Sumatera Selatan. Begitu mungkin yang bisa menjadi awalan untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Spesial kepada nanti Aji Dewagong Wira sebagai ketua panitia, ketua penyelenggara, dan juga Bapak Ibu lainnya yang menjadi perangkat musda nantinya. Saya kira demikian Dumun dari awalan Titiang. Mungkin sebelum kita mulai untuk mendengarkan bersama-sama bagaimana perkembangan musda, mungkin ada yang ingin menyampaikan atau memberikan pandangan, masukan seputar rapat pada malam hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan, Bapak Ibu yang mungkin ada ingin menyampaikan pandangan, pendapat, dipersilakan. Sembari Aji Dewagong Wirat yang mohon setelah ini dapat share screen menyampaikan bagaimana perkembangan rencana musda kita. Yang akan setting Ji Dewagong Wira menjadi co-host. Sehingga bisa share screen. Siap, Ji? Laptop lagi mati, Bri. Innalillahi. Mungkin bisa dikirim ke emailku, nanti aku yang share screen dari sini. Karena laptop nggak hidup. Nanti saya sampaikan aja dulu ya. Boleh. Soalnya gininya belum, Bli. Topiknya kan belum, Bli. Kita nentuin, Bli. Proposalnya itu latar belakang sama gini topiknya aja yang belum. Baik. Berarti kita catat ini apa kebutuhannya dalam rapat yang mungkin belum diputuskan. Oke. Apa yang pertama aja? Topik atau tema. Berarti kita perlu minta masukan semua untuk tema kita nanti bulan Mei itu napi kan nggih? Tema. Terus napi lagi Ji yang belum? Yang belum itu sama gini Bli, apa namanya? Pengajuan workshop 2 SKP. Pengajuan. Nah, itu tadi sudah yang sampaikan perlu surat dari Satgas setempat bahwa diberikan izin untuk mengadakan luring dengan protokol bla bla bla. Itu biasanya. Yang kemarin suratnya itu. Karena awalnya kita hari kedua itu kan gininya Bli, apa namanya? Luringnya. Hari pertama workshop, tapi kita ganti sama musda. Kan gitu A1 rencananya. itu luring, H2 gimana Ji? H2 luring Bli. H2 luring, H1 itu kan gini Bli. H1 itu musda. Musda ini luring berarti kan? Monsternya Godzilla gitu. Semua luring sih, semua luring. Ini Nana ngomong sama siapa dan Nana tak mute dulu ya. Nah, tak mute dulu ya. Lagi mesra-mesraan sama papahnya kedengaran ke kita kan pengen. Lanjut Ji. Luring hari pertama musda. Ini Sabtunya ya. Aku buka dulu. Oh. Keren ya, bisa kelihatan di layar ya. Aku buka dulu kalender, itu Sabtunya tanggal 22. Oke, kalender. Maret, April, Mei. Tanggal 22 betul. Ya, ini 22 Mei 2021 Sabtu. Ya. Oke. Musdanya mulai pukul berapa sampai berapa sih? Acara kan jam 8 sampai gini lunch Bli. Kan semua kita di paket ngambilnya kan? Oke. Ya, yang ada di pandanganmu aja nggak apa-apa nanti. 13. Bisa ya. Sip. Berarti ini kegiatannya nanti apa rencananya? Musda aja ya, dari mulai kampanye gitu ya? Sampai kampanye, pemilihan. Terus kemudian ada lagi dari ini apa namanya itu Komisi 1-2. Komisi 1-2.
Oh, ini dulu penyampaian LPJ dulu, LPJ, Komisi 1-2, baru kampanye gitu kan, kampanye mini ya, mini kampanye ya. Berapa, 5 menit ya? 10 lah, Bli. 10 menit, oke, terus? Setelah LPJ, itu, oke. Terus? Kampanye mini 10 menit. Terus setelah itu musda sudah, oke. dibuka oleh Nggak ketua ada musda. musyawarah dulu, J? Itu dah, musda itu kan musyawarah, Bli. Oh iya. Oke. Oh iya, pinter, J. Udah pinter berkata-kata sekarang, J. Ya, lanjut, J. Oke, musyawarah daerah, setelah itu baru Sampai selesai lah itu, Bli. Sampai penentuan pemenang. penetapan. Penetapan pemenang. Oke, setelah penetapan berarti lunch, kemudian acara bebas itu ya. Bli. Oke, ya. Ini yang jadi pertanyaan terbesar saya, Bli. Ini kan Iya. jadwalnya seperti ini di hari pertama, Bli. Mm-mm. Ini kan agenda kegiatan kita yang murni yang akan kita lakuin. Tapi kalau kita pengajuan ke pusat untuk mendapatkan workshop 2 SKP, berarti kan di hari pertama ini kita buat workshopnya, Bli. Ilmiah, betul. Iya, workshopnya. Oke. Jadi dulu di taman ini ya. Cuma kayak gini ya. Bisa nggak gini, Bli? Apa namanya, workshop dulu, tapi materinya di hari kedua. Oke, bener ya. Setelah musda harus ada ilmiah gitu ya. Nah, bisa nggak apa tadi? Bisa tidak? Apa namanya, workshopnya dulu, baru materinya di hari kedua. Masuk akal nggak kayak gitu, Bli? Bisa tidak workshop dulu? Maksudnya workshop ini di hari Sabtu ini, di musda kita. Hand on-nya dulu. Bisa aja sih. Berarti setelah acara bebas ini hand on maunya? Itu kan cuma gini aja, Bli, kayak apa namanya, untuk dapat 2 SKP aja nggak, Bli? Gimmick aja? Iya. Oke. Apa nggak sebaiknya dikasih sampai pukul 16 ini, setelah selesainya pukul 16, jadi kita setelah acara ini hands on dulu, bisa? Bisa, Bli. Oke, itu ya pertanyaannya ya. Apakah gini pertanyaannya, Bli, apakah hand on itu benar-benar kita laksanain apa sekedar cuma diagendakan aja? Formalitas gitu. Oke. Hands on real atau formalitas. Nah, Nah, kalau dari seandainya ini kita diizinin semua, Ji. Seandainya kita diizinin semua, tidak ada batasan. Coba dari ketua panitia kira-kira mau bikin apa? Coba itu dulu. Kita berangkat dari sana dulu. Seandainya nggak ada pembatasan, kita jor-joran gitu misalnya, dananya tak terbatas. Dana tak terbatas, izin tak terbatas, kita dibebasin. Kira-kira untuk 2 hari ini ketua panitia kira-kira apa yang akan mau dibuat? Mungkin itu berangkat dari sana dulu. Kalau saya semuanya memungkinkan, cuma gini, Bli, apa namanya, waktunya dibalik jadinya, Bli. Oke, waktunya dibalik ya itu? Waktunya dibalik, materi pagi sampai siang kayak webinar biasa. Oke. Setelah itu besoknya itu dibuka oleh hari kedua pada saat hand on gini, dibuka oleh Pak Gi sekaligus melantik ketua gini, sekaligus melantik ketua terpilih. Berarti ini H2 ini pada saat H2 ini luring apa daring, Ji? Luring. Meeting. Luring. Semua luring, Bi. Oke. Mix ya. Maksudnya kita kalau Pak Gi itu kayaknya ngelantiknya itu daring dia. Atau mix ya, kita bilang mix. Oke. Ini adalah pelantikan. Kan diundang ke Zoom, Li, kecuali pengurus aja yang hadir langsung pada saat musda. Betul.
betul. Berarti pada saat pelantikan itu kan ada momen, setelah doa ya, kan kalau misalnya daring, setelah Bapak Ketum itu menyampaikan sambutan dan membuka acara, kemudian doa ini baru prosesi pelantikan ya? Iya, doa Benar prosesi ya, daring ya? pelantikan. Oke. Oh, Berarti baru daringnya kita ini, aja. ya, oke. Kita anggap H2 ini daring gitu ya. Daring fullnya. Mix. Sementara luringnya adalah yang ikut di hari pertama ini, yang 2 SKP. Betul ya? Karena dia sudah dapat materi sambil daring itu di workshopnya. Oke, aku paham. Oke, sip. Nah, berarti kalau kita misalnya dibebasin dan lain sebagainya, di hari pertama ini, paginya kita akan hands-on dulu ya, workshop dulu berarti ya hari Sabtu ini ya. Kemudian setelah itu siangnya, setelah makan siang, baru acara untuk musda. Gitu kan ya? Bukan, Bli. Gimana? Coba. Ini seandainya ini bebas ya, walaupun Bebas. kayak susah ya, Bli ya. Kalau memang benar-benar kita mau nyari 2 SKP, hari pertama itu webinar, Bli. Hari webinar seperti biasa. Setelah lunch kita musda. Setelah besoknya baru workshopnya. Jadi peserta yang 2 SKP itu dia 2 hari ikutnya, Bli. Ikut webinar dan ikut. Materi, kemudian sore musda. Berarti dia ini kan 2 SKP. Ya, silakan Pak D. Ya, saya setuju. Tadi saya maksud saya juga mau ngusul gitu. Bagaimana kalau kita materi dan mungkin ada sponsor itu di hari pertama di pagi hari, terus siangnya menjelang makan siang mungkin masuk ke LPJ, dan setelah makan siang mungkin bisa sedikit mulai terus masuk ke kampanyenya dan musyawarahnya. Kan jadi sampai sore itu, sampai sore. Ya. Jadi yang kita jual ke sponsor juga rasanya masuk akal kalau kita dahulukan ilmiah dan sponsornya. Jadi di hari kedua baru kita hands on lanjutkan pemilihan dan dapat penetapan ininya. Setelah itu baru pelantikan, lanjut ke hands on-nya. Kalau begitu kira-kira bagaimana? Coba diulangin paginya kita hari pertama gimana paginya? Paginya itu kan kita ini hari pertama, hari kedua nih, Ge? Hari pertama dulu. Hari pertama itu pagi itu kita seminar dan sponsorship. Udah setelah menjelang makan siang, menjelang lunch itu kita ada laporan LPJ-nya. Ini setelah makan siang, LPJ-nya masuk sebelum makan siang. Jadi setelah makan siang itu barulah kita masuk setengah musdanya kita, yaitu kampanye dan mungkin musyawarah untuk yang komisi 1, komisi 2. Nanti besok paginya musda dan pemilihannya. Dan penetapan lanjut. Besoknya musda. Besoknya musda. Setengah jadinya, Ji. Kira-kira setengah di hari pertama, setengah di hari kedua. Kalau saya sih. Kira-kira Pak Gi itu nanti melantiknya kapan? Siang, di hari kedua. Ya, masalahnya adalah kita harus menyesuaikan dengan agendanya Pak Gi. Pak Gi biasanya itu dia sekali sambutan itu dia minta 1 jam itu untuk beliau. Artinya beliau itu tidak bisa pagi, siang, 2 kali hadir itu kayaknya nggak mungkin, Ji. Itu selama ini yang dari gini. Atau kalau kita mau dilantik tanpa Pak Gi, bisa. Kapanpun itu Pak Gi melantik pada saat acara di Bali lagi, nggak masalah. Paham dia? Ya, ngerti. Maksud saya gini, kalau kita mungkin ngundangnya di hari kedua, sekaligus menyatakan walaupun kita sudah mendahului seperti biasa, kita mendahului pelaksanaannya,
entah itu diwakili oleh sekjen atau gimana. Tapi di hari kedua itu pagi memberikan sambutan sekaligus melantik gimana? Itu rencana awalnya begitu. Oh gitu. Ya, rencana awalnya yang seperti yang dibilang oleh Dewa Agung Wiro diselesaikan di hari pertama, musda dan lain sebagainya sampai selesai. Berarti kita ini mungkin selesainya hari Sabtu ini adalah full sampai jam 17 bisa. Bener ya, Ji ya? Iya, Bli, benar, Bli. Itu rencananya. Berarti kita satu hari di situ mungkin dua kali makan di situ, karena setelah acara ini udah jam 5 itu jam 6 kita sebelum bubar itu mungkin makan dulu di sana. Paginya memang kita acara ilmiah dulu. Mohon maaf, Bli. Acara Opsi pertama, Bli. Sekarang saya kerasin ya, nggak kedengeran? Halo, Bli. Oke. Apa namanya? Ini kan opsi pertama, Bli ya. Betul. Artinya nanti kita kembalikan lagi ke rekan-rekan pengurus, gimana baiknya, gimana enaknya, gimana pandangan mereka. Kalau pertama seperti ini, kalau saya sih hari pertama itu webinar, setelah webinar itu musda sampai ada pemenang penetapan. Besok paginya pagi buka, langsung doa, langsung melantik, gitu rencananya, Bli. Baru kita hands on. Berarti ini adalah dari jam 8 sampai jam 08 pagi sampai jam 16. Berarti berapa jam itu? Ada sekitar 10 jam ya? 8. Dari jam 8 sampai jam 5. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 10 jam. Oke, 9 jam. 9 jam. Berarti ini adalah 2 snack, 2 makan gitu aja ya. Gituin aja ya. Oke. H2-nya berarti webinar Hands plus on aja, Bli. pelantikan. Pelantikan dan hands on, Bli. Pelantikan dan hands on berarti yang online-nya nggak ada ya? Nggak ada online ya? Kan udah hari pertama udah selesai, Bli. Oke, hands on dan pelantikan. Ini khusus berarti yang ini aja berarti, yang luring aja ini berarti, ya kan? Pagi daring. Satu beliau aja dan itu nggak dianggap daring, nggak ada kegiatan ilmiah daring, Ji. Maksudnya Kalau- pagi aja kan yang kita perlunya Zoom itu. Iya, tapi berarti luring ini, Ji. warga radiografer Bali diundanglah untuk menyaksikan ketua terpilih Bli dilantik. Oke. Tapi hands on ini adalah yang 2 SKP kan di sini kan? Nah, itu khusus Oke. untuk Bali aja. Oke. Ini Oke. opsi pertama ya. Berarti ini kan selesainya sampai jam 12 makan siang ya? Ya, 1 snack 1 gini. 2 snack dah. Ya, 1 snack, 1 bir, 1 lunch. Oke, satu snack, 1 lunch ini. Oke, gitu aja ya. Ini ya yang pertama dari ketua panitia dulu pandangannya, oke. Ini opsi pertama, Bli ya. Oke, opsi pertama. Terus opsi yang kedua. lain? Opsi kedua, Bli. Oke, opsi kedua. Opsi kedua, kita semua 1 snack 1 lunch 2 hari itu. Di hari pertama itu webinar, tapi kita laporkan untuk hands on, Bli. Jadi hands on-nya itu nggak ada sebenarnya, Bli. Oke, hari keduanya berarti 6 jam ya. Opsi kedua 6 jam. H1 6 jam. Terus gimana jadinya tadi itu 1L 1L. 1L 1S. 1S 1L. Oke. Ini kegiatannya apa aja? Webinar. Musda aja, Bli. Musda aja. Oke. Terus udah nih ya H1-nya ya, H2-nya? H2-nya
Sama 6 6 jam jam. juga. Oh, Daring, oh. daring luring, Pelantikan dan webinar. 6 jam. Udah 6 jam di depan tuh. Iya. Oh iya. Oke, ini opsi kedua. Baik. Mungkin ini yang dulu gini Bli, apa namanya, saya minta pandangan dari rekan-rekan pengurus biar bisa memudahkan nanti ngefikin proposalnya. Itu ya. Oke. Nah, sekarang kalau seandainya misalnya ini semuanya bebas dan semua pengurus misalnya mengikuti apa yang menjadi masukanmu, kamu cenderung milih yang mana? Opsi pertama atau opsi kedua? Semua bebas Bli. Ya, Kalau- dari kamu sendiri yang mana yang kamu cenderung pilih? Opsi pertama Kalau atau opsi saya kedua? pribadi Bli ya, realistis aja. Sekarang bulan Februari kasusnya kayak gini. Bulan Mei itu udah deket Bli, lagi 3 bulan lah bilangnya. Artinya kalau perubahan tiba-tiba merosot gitu tuh kayaknya masih gini Bli, apa namanya, masih susah kalau menurut saya ya, masih kecil peluangnya. Kalau saya sih tujuan kita ngadain workshop ini sekaligus musda ini juga membantu rekan-rekan Paripengda Bali yang kekurangan SKP, dia kan bisa langsung dapat 2 SKP. Jadi kalau saya pribadi sih, opsinya yang memungkinkan bisa dijalanin itu ya opsi yang kedua, Bli. Kalau saya pribadi. 2 SKP. Bukan masukan ketua panitia atau masukan pribadi, Bli. Ya kan kue udah ketua jadi panitia ketua panitia. Kan menerima amanah, Bli. Tidak lah, bukan begitu. Oke, sip, 2 SKP. Ini berarti yang ini 2 SKP tetap ya, hari pertama, hari kedua? Iya. Oke. Kalau ini cenderung lebih murah dan ini ya. Oke. 2 SKP daring, luring. 1 SKP daring. Nah, demikian tadi Bapak Ibu pengurus yang sudah hadir. Ini ada 21, ada penambahan lagi, ada Firda, ada Pak Nyoman Serima, ada Mbok Koming Wikanadi, ada Gede Wahyu Suteja, ada Dwi Panararta, ada Andiana, ada Anak Agung Gede Surya Pratama. Nah, itu tambahannya. Kira-kira dari apa yang dipaparkan oleh Ji Dewa Gungwira, Bapak Ibu, rekan-rekan pengurus Pari Bali dan juga para Kapengcab maupun pengurus cabang, yang akan dipilih kira-kira yang mana? Kira-kira. Silakan. Mungkin yang pertama yang minta masukan dari Bu Agung Rahmawati dulu. Selamat malam Bu Agung, mungkin bisa menyampaikan pandangan dan masukan kepada kami. Silakan Bu Agung. Selamat malam. Selamat malam Bu Agung. Senang mendengar suaranya Bu Agung. Selamat malam Bu Agung. Gini. Ini Jero. Udah Jero sekarang. Ampura Jero. Tapi kamera saya udah bisa ditangkap di Zoom ya, kamera yang ini ya, maksudnya lensanya ini ya. Bisa ya, Ji ya? Malah dimatiin. Silakan Bu Agung. Terima kasih ya waktunya. Kalau saya nyimak ini ya masalah hari-hari ya, opsi pertama, opsi kedua gitu ya. Apalagi sekarang kan ada peningkatan jumlah COVID ya. Terus pemerintah juga kan mengeluarkan instruksi terus diperpanjang terus ini si corona ini ya nggak mau berakhir-akhir ya. Kalau saya sih cenderungnya ya tujuan kita itu kan adalah musda. Ya Pak Tu ya. Jadi kalau saya menginginkan musda aja dulu yang review ya. Kalau memang musda itu tidak bisa secara pertemuan, ya kita seperti begini aja pemilihannya gitu.
ya kan, melalui pemilihan ini kalau tidak memungkinkan untuk bulan Mei. Tapi kalau memungkinkan, ya monggo jalan. Gitu. Itu saran saya. Tapi kalau memang pengen tetap kita mengadakan seminar di suatu tempat, ya waktunya lebih baik diundur gitu. Kalau memang keadaan masih seperti ini dan pemerintah masih memperkuat untuk PSBB-nya ini. Jadi pokok saya itu tujuan kita apa sebenarnya satu. Kalau memang musda jalankan, dilanjutkan dengan seminar, tapi dengan situasi seperti ini lebih baik kita meeting Zoom. Kalau memang tidak menginginkan, ya waktu terpaksa ditunda. Ini kementan Pak tuh saran tetiangnya. Terima kasih Bu Agung, betul-betul bijaksana sekali. Demikian memang masukan-masukan seperti ini yang kami harapkan. Terima kasih Bu Agung, kami catat dulu. Untuk rekan yang lain, apakah ada masukan setelah tadi Bu Agung Rahmawati, Matur Susuma Bu Agung? Lanjut, ini Pak Ketua. dari nggih, Mbak Maya. Mbak Desa silakan. Nggih, Mbak Maya silakan. Nggih, suksema Pak Putu. Izin yang menyimak masukan dari Bu Agung Rahmawati nggih. Pertanyaan yang pertama dulu, Pak Putu, kalau musda aja itu bisa dapat SKP enggak? Tidak bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya tidak ada materinya, Mbak. Iya, harus ada betul. sisi ilmiahnya. Iya. Jadi ini kan sesuai harapannya Pak Ketua, Pak Dewa Wiro kan, menginginkan biar teman-teman untuk membantu teman-teman juga dapat SKP ya. Jadi dia cenderung ke opsi kedua ya. Itu kan waktunya cuma 6 jam, itu kita sudah mengikuti lah protokol ini ya, seperti di masa pandemi ini masih kayaknya bisa kita lakukan dalam artian daring dan daring mix ya, mix. Yes. Baik. Yang cenderung ke opsi kedua. Yang pertama selain kebutuhan SKP buat teman-teman, juga untuk pengajuan ya mungkin pengajuan sponsorship, pengenalan penambahan teknologi update juga bisa masuk di sana. Yeah. Kalau cuma musda aja mungkin susah nanti ininya kan sponsornya masuk. Yeah. Itu aja sih. Terima kasih Mbak Maya. Yeah. Yang sebelum menerima masukan dari yang lain, yang akan mungkin izin respon dulu dari Bu Agung Dumun. Musda ini adalah amanat dari pertemuan kita Desember kemarin di Sanur, bahwa kita sudah menyepakati bahwa musda harus dilaksanakan tanggal 22 Mei. 22 Mei kita sudah 1 tahun tanpa pemilihan, walaupun ada surat dari PP, namun kita mesti mengadakan musda bagaimanapun keadaannya. Dan yang pertama Bu Gung, terus kenapa digandeng dengan yang lain itu agar kita bisa memperoleh tidak hanya kumpul demikian kayak seperti kemarin, karena ini menghadirkan orang banyak, ada memilih juga. Sekaligus juga ini perangsang orang untuk hadir dan memberikan pilihan. Jadi ada SKP di dalamnya sehingga dia tidak hanya memilih saja. Itu yang kedua mungkin kenapa dipilihnya musda langsung ilmiah. Mungkin demikian Bu Gung. Jadi apa yang kemarin disampaikan, apa yang hari ini disampaikan oleh Ji Dewa Agung Wira adalah mengakomodir amanah dari pertemuan kita bulan Desember di Sanur, bahwa bulan Mei mesti dilaksanakan musda, dan musda tersebut dibarengi dengan kegiatan ilmiah yang ber-SKP, sehingga merangsang, memancing teman-teman untuk hadir di musda memberikan pilihan. Demikian kira-kira Bu Agung yang kemarin dari amanah hasil rapat di Sanur kemarin. Basah. Gitu. Kentan kira-kira Bu Agung?
kalau memang begini kan berarti poin kedua ya yang cocok ya. Kita Sip, tapi semua. melalui meeting Zoom saja ya. Suk semua, Bu. Suk semua. Oke, kira-kira dari rekan-rekan yang lain, kira-kira apakah ada masukan kembali? Artinya kita dari opsi yang kedua ini adalah H1 itu musda, H2 memang ilmiah. Kemudian nanti yang datang secara luring atau bertemu langsung 2 SKP, sementara yang hari kedua saja ikut Zoom itu 1 SKP. Mungkin demikian. Namun yang luring hari kedua ini mungkin mendapatkan hak untuk memilih gitu ya. Jadi semua yang datang di hari kedua ini secara online mesti memberikan pilihan di hari pertama gitu ya, secara daring ya. Gini Bli. Bener ya? Kalau yang workshop itu, yang 2 SKP itu dia kan wajib datang 2 hari itu. Untuk yang pertama untuk ikut musda, mungkin kita cari berapa 50 atau 75 orang karena kita juga gini kan ikutin gini social distancing-nya. Terus Zoom kita buka untuk disaksikan oleh seluruh radiografer Bali yang ingin join. Ya, aku paham sekarang. Seperti itu, Bli. Kita generalisasi aja, kita matikan semua variabel-variabel kontrolnya. Sementara variabelnya adalah kalau yang ikut luring atau dalam ruangan 2 hari bersama-sama kita, kasih dia 2 SKP. Ya, kalau betul. Dia online, walaupun di hari pertama, hari kedua, berikan dia 1 SKP. Itu aja ya? Ya, betul. Sip, deal. Oke. Kegiatannya adalah hari pertama musda, hari kedua ilmiah. Bener ya? Betul. Sip. Oke. Kira-kira dari opsi 2 ini, kalau saya sih cenderung opsi 2 memang. Opsi 2 yang jelas, kalau teman-teman yang datang luring misalnya diberikan batasan hingga 100 peserta, berarti dia berhak memperoleh 2 SKP, sementara yang daring nanti hari pertama hari kedua itu 1 SKP gitu ya. Oke, sip. Dari Tiang sih sepertinya opsi kedua ini lebih masuk dari Tiang sih. Kenapa? Karena luring sendiri kita agar tidak panjang waktunya larut-larut berkumpul, berkerumun gitu. Kan dari Tiang kira-kira. Untuk yang luring siapa itu nih? J Arizona? Ya, silakan, untuk J. yang luring itu Bli, yang tadi luring 2 SKP itu untuk nanti ketua pengcapnya semua seluruh Bali itu dikhususkan Bli, ya, biar bisa hadir semua Bli, ya. Kotanya itu biar nggak habis Bli. Harapan kita sih semua pengcap hadir secara luring dalam ruangan itu, hadir langsung gitu ya. Iya, seperti harapan kita begitu. Betul, karena membawa suara dari cabang dan juga membawa suara dari cabang dan juga memilih untuk dirinya dia sendiri. Ya. Suara Kapengcap adalah suara cabang dan suara pribadi gitu ya. Kemarin ini pengalaman dari Munas gitu ya. Ya. Oke. Pengcap punya jatah suara, ketua Pengcap sebagai radiografernya dia punya juga jatah suara sendiri. Iya, paham. Oke, deal. Itu kita adopsi dari Munas ya, Musyawarah Nasional Pari. Baik. Ada yang ingin menyampaikan pandangan lagi? Sedikit, Ji. Oh iya, Pak Bade Purwa. Silakan, Ji. Tadi begini maksud saya, yang tadi pilihan 1 dan 2 itu saya setuju sih, kita dalam situasi begini memang kita memanfaatkan seefektif mungkin. Tadi pandangan saya yang pertama itu kita kan tadi ke daya jual ke sponsor tadi maksudnya. Kenapa saya bilang tadi seminar di jam pertama terus dilanjutkan ke musda supaya jadi sponsor itu bisa masuk. Itu sih tadi saya fokusnya. Cuman saya ngelihatnya kok bisa 9 jam jadinya gitu. Itu saya bingungnya di situ tadi.
Padahal saya Nggih, maksudnya nggih, gini, kita bisa mepetkan semua kegiatan musda itu tetap acaranya 6 jam, cuma di hari pertama dan hari kedua itu ada ilmiah. Jadi kita apa namanya nge-push 2 SKP itu masuk akal lah gitu maksudnya. Jadi kalau hanya musda di hari pertama, di webinarnya di hari kedua, kalau memang diizinkan 2 SKP sih enggak masalah juga sebenarnya. Tapi cuma siasat kita kalau memang untuk mendapatkan 2 SKP itu harus ada 2 hari seminarnya. Kenapa tidak kita atur sedemikian rupa di hari pertama itu sponsor dan seminar kita masukkan mungkin satu ilmiah, satu judul atau apa, dan kan dengan musdanya. Nah besoknya musda itu kita penetapan aja atau bagaimana dan sekalian pelantikannya, terus lanjut ke hands on tadi seperti yang disampaikan Jidewo gitu. Jadi kelihatan 2 hari seminar walaupun memang sebenarnya cuma sebenarnya satu judul saja atau satu materi aja. Ya, di hari kedua satu materi, di hari pertama satu materi, jadi kan kelihatan seminarnya juga gitu sih maksud saya tadi. Tetap 6 jam juga bukan 9 jam gitu maksud saya. Nggih beli, tiang tambahin sedikit beli nggih. Kalau boleh seperti Nike bagus beli, cuma sekarang kita kan buka webinar juga. Itu kalau nggak salah syarat webinar 1 SKP itu untuk materinya aja minimal itu 3 jam ya. 3 jam beli ya? Betul. 3 jam ya untuk materi aja itu beli. Makanya kemarin waktu beli itu kan 45 menit, Mas Kuku 40 menit, Dokter Dia 1,5 jam hitung-hitungannya. Iya, betul. Gitu. Masalahnya kita nggak bisa bikin webinar dengan satu materi aja, Bli. Itu yang jadi kendalanya, makanya jamnya jadinya harus sampai sore, Kenten. Iya, Kenten, Ji. Oh iya, silakan aja. Ya asalkan gini tadi, pernikahan saya kan yang pertama 2 SKP itu terpenuhi. Terus yang berikutnya adalah sponsor itu bisa masuk dan kita bisa daya jual kita bisa diterima sponsor, itu sih yang saya tekankan juga gitu. Oke. Jangan sampai kita bukan sih nak apa misalnya dengan biaya apa namanya dari Paris sendiri kan kita sudah sanggup sih sebenarnya acaranya ya. Cuman kalau kita dapatkan tambahan dari situ kenapa tidak gitu sih menurut saya. Oke. Iya lanjut aja, Ji. Makasih, Ji. Siap. Oke. Terima kasih Pak D. Demikian masukan dari Pak D. Untuk yang lain kira-kira apakah ada masukan mungkin dari Bu Agung tadi selaku senior dan juga ketua ini apa namanya? Ketua bidang hukum dan juga dalam musda ini beliau adalah ketua komisi 1. Nggih. Sementara Pak Madepurwo adalah ketua komisi 2. Nggih. Mungkin setelah ini yang mohon juga masukan dari ketua panitia pemilihan yaitu Mbok Komang Supriyani. Disilakan Mbok Komang. Ada pandangan mungkin ada masukan, disilakan. Mbok Komang, Mbok Nyoman. Ya, baik. Terima kasih Pak Putu. Nih putus-putus ini apa sinyalnya nih kurang baik ya. Gini. Silakan, Bu. Selamat malam teman-teman semua. Mohon izin mungkin sedikit saya menyampaikan ya. Untuk persiapannya nanti kan apa namanya? Tiang masih belum terbayang gitu kan. Nah, tetapi kemarin saya sudah sempat diskusi juga sama Dewo Wiro terkait bagaimana nanti teknisnya pada saat pemilihan yang seandainya tidak ikut luring, yang daring itu seperti apa kan begitu ya. Nah, itu juga sudah sempat saya diskusi sama Dewo Wiro juga. Mungkin nanti pendaftaran calon Kapencap melalui salah satunya mungkin Google Form ya nanti. Terus sama
pemilihan bagi teman-teman radiografer yang tidak ikut luring. Jadi melalui di Google Form juga. Sementara itu saja yang baru saya siapkan. Nah, nanti untuk teknis lebih lanjut mungkin saya nanti lebih banyak koordinasi dengan Pak Ketua Panitia ya di sini dengan Pak Dewa Wira. Kemudian apalagi ya kira-kira ya saya mau juga belum kebayang juga nih mengenai apa perlu nanti kita membuat seperti juknis atau bagaimana. Nah, itu saya juga belum sempat juga yang kepikirkan bagaimana draft daripada juknisnya nanti bagaimana teknisnya di lapangan pada saat pemilihan. Nah, itu belum juga yang terbayang. Sementara yang terpikirkan di sini adalah Google Form itu yang saya sementara yang siapkan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon petunjuk juga, mohon masukan juga dari teman-teman pengurus yang lain. Apa sebaiknya yang diperlukan ini seperti juknis itu apa mungkin ada teman-teman yang sudah pernah pemilihan tahun sebelumnya itu tahun 4 tahun atau 5 tahun yang lalu mungkin bisa berbagi di sini. Saya mohon petunjuk juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Putuadi. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih. Nggih. Ya, kalau Tiang mungkin kasih respon sedikit. Juknis ini memang ada dan itu sudah ditetapkan pada saat Raperda tanggal 2 Februari 2020 di Sunquest mungkin, dengan ada memilih ketua bidang presidium nanti, yaitu ada Mbok Nining, kemudian Pak Wayan Srabo, dan juga Agus Resdiana kemarin yang presidium itu. Nah, nanti mungkin presidium yang akan memimpin jalannya musyawarah daerah, kemudian tata cara pemilihan pada saat rakerda itu mungkin kita buka Krisna yang bawa notulennya, apakah kita sudah ada kemarin tata cara rakerda itu ya? Yang jelas syarat menjadi ketua Pengda sudah ditetapkan kemarin, seperti misalnya bekerja atau memiliki pengalaman di bidang radiografi, radiografer itu minimal 10 tahun, gitu kemarin. Kemudian itu syaratnya menjadi ketua, ya yang lain adalah berjiwa Pancasila yang seperti itu kemarin. Nah, tata cara berkelakuan baik, ya, memiliki apa lagi? Ya. Memiliki kepatuhan terhadap profesi. ADART, ya, kepatuhan terhadap ADART dan lain sebagainya. Itu hasil musda kemarin persyaratan dari bakal calon ketua Pengda. Nah, kalau misalnya nanti ada yang mengajukan, terus kan mau menjaring bakal calon dulu. Nanti kalau ada yang terpilih berapa bakal calon, itu yang kemarin berdasarkan kita pertemuan Desember kan udah ada 4 itu. Ada Putuadi Suanta berdasarkan masukan Pengcap kemarin, Putuadi Suanta, Dewa Wira Armawa, kemudian Pak Made Purwa, begitu ya. Saya mungkin harus buka catatan lagi kemarin, YouTube-nya masih ada. Sama Yuda lagi satu. Yuda, dan dibuka untuk umum juga silakan dengan berbagai syarat. Nah, nanti kan ada bakal calon itu. Bakal calon ini kan ditanyakan, apakah nanti dari calon-calon ini, kita kan mengutamakan musyawarah dulu, apakah dari calon-calon ini ada yang ingin menjadi ketua secara musyawarah mufakat dulu. Kalau dia tidak ada musyawarah tidak berhasil, baru diselesaikan lewat voting. Itu biasanya yang terjadi, karena kita sila keempat musyawarah mufakat dahulu, baru kalau tidak musyawarah mufakat tidak berhasil, baru kita voting. Tapi kalau misalnya pada saat musyawarah mufakat ada di antara bakal calon itu, oh iya deh nomor 1 aja jadi calon, nomor 1 jadi calon, semuanya kita udah, berarti tidak ada voting, cukup selesai lewat musyawarah. Kan begitu ya? Nah, kalau tidak selesai baru lanjut dengan voting. Nah, pada saat voting inilah kemudian ketua pemilihan ini dari Mbok Nyoman, selain menghadirkan bakal calon, juga menentukan bagaimana
persyaratan untuk voting itu. Kalau memang dia pakai Google Form, silakan. Siapa yang harus memilih, bagaimana tata cara pemilihannya, kapan nanti waktunya, bagaimana penghitungannya, bagaimana cara penetapan dari ketua terpilih nanti. Istilahnya memimpin pemilihan, kemudian memimpin penghitungan, dan menyampaikan nanti hasilnya. Bahwa berdasarkan hasil pemilihan yang terpilih adalah namanya ini. Mohon dari presidium untuk dapat melantik gitu nanti. Jadi presidium nanti fungsinya adalah menerima limpahan ketua pengurus daerah. Kan ketua pengurus daerah terpilih itu pada saat dia memilih kan sudah melepas netral dari segala jabatan. Jabatan ketua Pengda itu dipegang oleh presidium gitu. Ya. Jadi kira-kira Mbak. Ya ada sih sedikit ya adalah sedikit bayangan Gambaran. kan begitu ya. Gambarannya ada. Ya. Betul. Cuman silakan ya Mbak Nyoman dulu ada yang ingin disampaikan lagi. Dilanjutkan dulu Mbak. Sebentar ya Dewa ya. Gini, Ladies first, lanjut Mbak. Mungkin bisa yang minta contoh juknisnya ya Pak Putu ya. Kalau memang itu ada. Baik. Nanti tata caranya seperti apa, biar pelan-pelan juga Tiang baca sedikit apa saja yang menjadi tugas daripada ketuanya nanti, kan begitu seperti dipaparkan tadi. Nah, biar lebih jelas gitu kan, tadi kan sekilas sudah sih disampaikan begitu. Mungkin Tiang bisa minta sedikit ininya, biar nanti Tiang turunkan buat sendiri juga juknisnya seperti apa, seperti itu mungkin. Oke, Mbak. Nanti Tiang akan carikan berdasarkan contoh-contoh sebelumnya, baik itu dari pusat maupun dari Pengda lain. Dan juga mungkin mau ada yang diorak-orek sedikit mau ditambahkan. Kalau dari saya nih, kalau tanpa contoh, artinya secara otodidak, paling baik menurut saya adalah ini mau tulis gitu, bisa Mbak. Oh iya. Bisa Mbak. Ya. Itu, Mbak. Ya nanti akan, nah itu dah maksud Tiang kan Tiang juga akan berusaha untuk mengerjakan juga kan gitu. Saya buat juga dengan sebisanya kan gitu ya. Nanti betul, Mbak. Nanti bagaimana biar tidak menyimpang terlalu jauh seperti itu ya. Nanti matur semua Mbak. Ya mungkin itu saja. Silakan Pak Dewo Wiro. Ya yang sampaikan lagi mungkin nanti adalah tugasnya Mbak Nyoman untuk menghadirkan siapa ketua Pengda terpilih dan diserahkan kepada presidium untuk ditetapkan. Kemudian setelah ditetapkan oleh presidium, baru besoknya dilantik oleh ketua umum pengurus pusat. Gitu kira-kira Mbak. Nggih. Dilantik. Sukses semua Mbak. Nggih. Silakan Ji Dewa, tadi ada yang ingin disampaikan. Sepertinya silakan Ji. Izin Mang untuk menyampaikan pandangan saya sekilas ya. Kalau saya pikir ketua musda itu kan sama halnya seperti KPU-nya ya Beli ya. Cocok. Seperti Nike. Maksud saya kemarin itu kan kita pencalonan bakal calon ketua Niki kan ada 2 jalur. Yang pertama jalur rekomendasi dari Pengcap yang ada 4 orang Nike, sama jalur independen kemarin kan seperti Nike. Betul sekali. Betul. Sekarang kita buka Google Form untuk pendaftaran. Kan belum tentu dari keempat orang itu memenuhi syarat bakal calon dari ketua Pengda. Kita buka Google Form. Apakah dari keempat itu keempat-empatnya akan daftar atau berapa orang, silakan langsung ke Google Form atau dengan ada calon independen. Setelah batas akhir pendaftaran Nike, berkasnya Nike diserahkan ke Komisi 1 untuk dilakukan verifikasi data. Kan seperti Nike kayaknya nggak? Ya Beli ya? Betul sekali. Setuju. Nanti yang menentukan adanya calon untuk kampanye itu adalah dari Komisi 1. Komisi 1 menyerahkan lagi ke Ketua Musda bahwa ini calonnya yang lolos verifikasi, silakan untuk kampanye sedemikian rupa hingga sampai nanti akhirnya ke pemilihan seperti ini. Kalau menurut pandangan saya sih seperti ini. Betul Ji. Itu mengingatkan kita yang kemarin itu ini hasil dari
rapat Desember kemarin ya, yang di Sanur ya? Bukan, Februari beli. Oh, Februari pada saat Iya. Rakerda ya, tanggal 2 Februari ya? Kebetulan waktu nikah kan ketua musdanya Tiang yang terpilih waktu nikah. Iya, betul sekali. Terus kemudian Desember Aji dipindahkan karena rekomendasi dari Pengcap ya, bahwa Aji terpilih menjadi bakal calon gitu ya? Enggak, kata Edi katanya karena Pak Ketua sentimen sama saya. Ya. Seperti nikah dah, Li. Ya, sentimen itu adalah nama lain dari cinta sebenarnya. Silakan, Dik. Bahasanya Edi kan emang seperti itu, Li. Lanjut. Ya, betul sekali. Setelah nanti kita kita juga sambil gini untuk membayangkan gimana nanti jalannya musda, kita sambil nunggu calon ditentukan oleh Komisi 1. Nanti kalau misalnya calonnya 2 baru kita berpikir kayaknya opsi ini dipakai. Nanti kalau calonnya 1 cukup musyawarah aja, seperti itu aja sih. Oh iya, betul. Oke, berarti saya sampaikan ulang atau tegaskan lagi bahwa nanti form pendaftaran ini terbuka, walaupun dia sudah mendapat jalur rekomendasi Pengcap, juga tetap harus mengisi Google Form nih, ya? Itu aja ya? Betul, beli. Kemudian, dan termasuk juga membuka dari jalur independen, berdasarkan syarat yang ditetapkan pada saat Rakerda 2 Februari, kemudian dari seluruh Google Form yang masuk, Mbok Nyoman ini akan menyampaikan kepada Ibu Agung bahwa, Bu Gung, Niki dari hasil inilah bakal calon terpilih menurut Mbak Agung, berdasarkan aturan yang ada dari Komisi 1 ini, apakah bisa ditetapkan atas nama ini yang masuk ini menjadi bakal calon yang akan nanti dibawakan pada saat musda. Kan begitu ya? Nggih. Oh ya, sip. Gitu kira-kira. Nggih. Biar nggak gini, Bli, biar nggak membayang-bayangkan. Misalnya saya daftar jadi bakal calon. Benar nggak Dewa Wiro itu udah 10 tahun kerja ya? Kalau nggak ada bukti otentik, modalnya saya melampirkan surat lulus atau surat kerja bahwa saya udah 10 tahun, baru dilolosin seperti nikah sih, Bli. Oke. Sip, Ji. Sip semua, Ji. Bli. Kenten kira-kira. Ya, sudah clear sih dari Tiang juga mengingatkan tanggal 2 Februari kemarin Rakerda, kemudian Desember, kemudian kita ingatkan lagi hari ini. Oke, kira-kira dari pengurus yang lain, Bapak Ibu, rekan-rekan pengurus yang lain, apakah ada pandangan atau ada masukan? Mungkin dari kami yang tadi ada yang kurang atau ada yang ingin memberikan pandangan lain, disilakan. Dari Pak D sudah pas nggak? Untuk Komisi 2 itu apa aja bidangnya ya? Pak D, kira-kira ingat nggak Pak Komisi 2 nih kok? Kayaknya kalau nggak salah. Silakan, perencanaan ke depannya, Ji. Ya, apa yang kira-kira mau di ini? Betul. Diagendakan untuk pengurus yang baru. Iya, betul sekali. Inspirasi atau apa yang ke depan perlu di Paribali ini. Pak D lah yang memimpin rapat anggota untuk menentukan apa saja kegiatan 4 tahun ke depan yang ingin dilakukan gitu ya Komisi 2 ya. Cocok Ji. Nggih. Sementara Bu Gung adalah untuk hukum dan legalnya dari pemilihan gitu ya. Nggih. Sip. Semua Pak D sampun clear. Saling mengingatkan nih. Mungkin dari yang lain ada yang ingin ditambahkan. Tadi beberapa ada yang kesulitan masuk nih seperti Putu Sugiarta, ini harus login dulu Ji ya, sudah masuk di sini ya. Baik, demikian tadi kalau tidak ada masukan proposal berarti nanti bisa ditetapkan ini ya yang opsi 2 niki ya. Bahwa kita hari pertama itu 6 jam musda dumun, kemudian hari kedua baru 6 jam untuk ilmiah. Dan bagi musda yang hadir secara di ruangan, secara langsung, secara luring, itu diberikan nanti 2 SKP dan kita memohon kepada pengurus pusat untuk memberikan 2 SKP workshop, begitu ya. Kemudian yang daring atau lewat Zoom aja, akan diberikan 1 SKP. Namun, tetap 2 hal ini kita akan buka secara mix atau hybrid. Dua-duanya ada luring dan ada daring. Gitu nggih.
Semoga bisa dipahami, Niki. Berarti nanti proposalnya dibuatkan seperti ini, Ji, dan ditambah dengan surat dari Satgas COVID bahwa kita diberikan izin untuk melaksanakan tatap muka dalam ruangan dengan syarat-syarat yang ditetapkan, diputuskan oleh Satgas Niko. Gitu kira-kira. Siap, Ji, ya? Ji Dewa Oke, Wira? siap deh. Siap deh. Clear. Ya. Dan harapannya proposalnya bisa selesainya besok? Kapan? Besok. 2 hari nak Abli. Biar langsung, Ji. Menunggu sekretaris saya nggak muncul-muncul dia nih, Mas. Sekretaris saya mana? Dia nggak muncul-muncul dari tadi. Siapa sekretarisnya? Ngempu paling. Masih gini persiapan bikin PR katanya tadi Pak Chat. Oke, bikin PR. agar kita Ya. bisa promosi, kemudian untuk nyari peserta, kemudian untuk sekaligus juga mungkin bisa sponsor, kemudian juga bisa bakal calon itu juga. Genten. Pak Ketua. Oke, silakan Iya, Mbak Maya. mungkin Dewa Wira harus memikirkan tema soalnya kalau bikin proposal nanti Ya temanya. itu udah mau biar kalau udah fix opsi 2 sekarang baru mau tak suruh ke tema. Ya sih. Nanti cariin tema dia Niki sekarang. mungkin sebelum ke tema, mungkin kita sebentar saja untuk mendengarkan dari ini rencana webinar kita bulan Maret. Kan kita mau rencana ketiga ini webinar Bali untuk yang ketiga. Dan kemarin seperti yang sebelumnya, webinar yang pertama itu dari digital imaging dan konvensional sudah. Kemudian ada yang kedua CT scan, yang ketiga ini rencananya kemarin penulisan ilmiah. Itu yang minta dari Mbak Nining kemarin. Kemudian Mbak Nining kita minta untuk kira-kira temanya apa, Mbak? Apakah penulisan ilmiah atau MRI? Mbak Nining menjawab MRI dan Tiang sih harapan Tiang nanti Mbak Nining bisa menjadi ketua panitia penyelenggara webinar yang Bali yang ketiga ini. Mungkin Mbak Nining bisa menyampaikan pandangan, mungkin silakan Mbak Nining. Tadi sudah on mikrofonnya, sekarang off. Masih renang kayaknya dia. Mbak Tadi Nining nggak izin ada, Bli. renang. Mana Mbak Nining? Bli? Tadi Nggak ada Mbak Bli. Nining loh. Tiba-tiba hilang Mbak Tadi, Nining. sekarang nggak ada Mbak Nining. Nggak bisa masuk dia, katanya masih renang. Dia rencananya kemarin itu bulan Maret itu tanggal 27 Maret rencananya. Tanggal 27 Maret itu hari Sabtu. Kenapa tanggal 27 Maret? Karena tanggal 14 kita nyepi, tanggal 13 kita ngerupuk. Jadi kita 2 minggu setelah nyepi, baru kita mengadakan webinar di Bali. Kemudian tanggal 28 Maretnya itu udah purnamo gitu. Hari Sabtu ini rencananya MRI gitu. Dan yang kemarin minta bagaimana kira-kira Mbak Nining, apakah timnya siap, apakah temanya siap, dan lain sebagainya. Mbak Nining bilang, oh ya saya akan bicara dengan tim saya dulu. Dan tiba-tiba ini, Mbak Nining udah hadir di sini kok. Oh, ini Mbak Nining udah ada. Silakan Mbak Nining. Orang kemarin katanya masih ini sunah Rasul hari Kamis itu, malam Jumat itu. Kan saya nggak berani ganggu. Silakan Mbak Nining. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak Ketua. Terima kasih teman-teman juga. Ya, kemarin sih sudah kita sempat diskusi kecil untuk teman-teman MRI di Sanglah. Jadinya temanya sih kalau dari kita sih kalau memang MRI ya MRI abdomen lah. Jadi kan selama ini yang kita kenal kan CT scan abdomen. Jadi biar lebih menarik aja sih, apa sih lebihnya kalau CT scan kalau CT scan MRI abdomen gitu maksudnya. Jadi kalau kan itu jadi temanya bisa kita kan ada beberapa pembicaraan nih. Jadi adalah nanti MRI pelvis, MRCP atau
MRI. Yang lainnya lah maksudnya seperti itu di sekitaran abdomen. Kan kalau CT scan mungkin bisa secara langsung secara keseluruhan, tapi kalau untuk MRI kan per fokus per objeknya kita bisa hasilnya lebih detail itu. Jadi beberapa pembicara kita juga sudah diskusi mungkin siapa-siapanya, mungkin tinggal kita nanti gimana waktu, alokasi waktunya dan tentang materinya dan untuk personilnya pembicaranya itu sudah sempat lah untuk kisi-kisinya sudah kira-kira sudah ada lah maksudnya seperti itu. Ya, mungkin ada masukan dari teman-teman di sini. Ya, yang pertama terima kasih Mbak Nining. Kalau dari saya sih agar bisa nembus langsung sampai ke musda ini ya. Kira-kira kalau musda ini dari seluruh modalitas imaging, apakah bisa nanti dijadikan satu? Misalnya kalau abdomen sekarang ya, misalnya pemeriksaan aneurisma di abdominalis, betul Mbak? Apakah nanti dari intervensi, dari CT, dari MRI, dari konvensional itu nanti bisa bicara di musda kita ini di sini. Gitu kira-kira Mbak Nining supaya nembus semuanya, artinya multimodalitas dan multi komunitas. Iya. Khusus Bali aja. Oke. Nah, ini kalau misalnya khusus MRI Bali abdomen, jadinya nggak jadi kita ngambil. Maksudnya pembicaranya. Selama ini kalau di komunitas itu pembicaranya kan dari berbagai rumah sakit dan juga dari berbagai profesi. Nah, sekarang kalau kita di acara Musda Bali, pembicaranya semuanya dari Bali, tapi dari multimodality dan multi community atau multidisiplin di modalitas MRI, CT, intervensi, digital imaging. Gitu. Nanti pembicaranya biar iya. Berarti Oke, berarti nggak jadi ya kemarin kan. Kemarin sempat obrolan kita kan dari luar rumah sakit. Berarti yang mana? enggak. Bukan. Berarti yang acaranya MRI Mbak Nining tetap jalan dari luar rumah, dari luar Sanglah, dari luar Bali bisa. Tapi untuk nanti di Musda itu dari MRI lah nanti salah satu pembicara dengan tema mungkin aneurisma abdominalis dari MRI siapa? Kalau Mbak Nining misalnya ketua komunitas di Bali, Mbak Nining lah yang nanti menyediakan narasumber dari Bali untuk bicara di Musda kita itu. Gitu kira-kira bisa nggak? Iya, maksudnya berarti kan narasumber berarti kan tingkat Bali. Kemarin kan sempat dibicarakan kan ada dari rumah sakit tetangga dari luar daerah kan. Berarti itu enggak untuk jadi. Untuk acara yang di tanggal 27 Maret ini. Apa untuk yang Musda? Satu-satu dulu. Kalau yang maaf tadi saya nggak ikut pembicaraan yang di awal soalnya. Saya belum gabung tadi soalnya masih. Di awal nggak ada pembicaraan ini. Di awal nggak ada pembicaraan ini. Yang Maret dulu lah Mbak Nining Niki. Iya, yang Maret dulu fokus Mbak Nining. Oke, yang Maret. Yang di Maret dulu. Yang multimodalitas tuh yang untuk multimodalitas tuh yang ini Mei. Nggak usah diomongin ini nggak usah diomongin dulu sekarang. Nggak usah diomongin yang jelas Maret di Maret aja, Mbak ya. Nining udah benar tadi. Maret dulu. MRI abdominal, kasus tertentu atau bagaimana? Kamarnya enggak sih kalau kasus tertentu sih enggak. Kita mungkin ya kasus otomatis dengan kasus tertentu tergantung lokasi kasusnya sih, tapi di sekitar abdomen lah. Itu maksudnya. Oke. Ya itu kemarin diskusi kita dari MRI sih.
kira-kira ada MRA abdominalis nggak? MRA kasus aneurisma aorta abdominalis kira-kira yang masuk di MRI Sanglah? Ada nggak kira-kira? Kalau kita sih baru tanggal 25 Januari kemarin ya, jadi belum ada sih itu. Cuman yang Ya, pernah oke. ada malah pernah ada permintaan itu malah saya ingat merujuk ke rumah sakit di Kasih Ibu mungkin. Oke. Tapi kira-kira ke depan sampai bulan Maret ini kira-kira ada nggak pasien itu kira-kira? Kansnya. Tapi kalau masalah ada atau nggak ada kan? Jangan dibuat masalah ini, kira-kira aja. Jangan dibuat masalah dulu. Tapi masalahnya ini stop, jangan dibuat masalah dulu. Oke. Kira-kira ya silakan, Dik. Kalau gini gambling kayaknya Bli, kalau misalnya kita bulan Mei ngambil multimodalitas nikot yang setuju. Cuma kalau misalnya kalau bulan Maret kita ngambil MRA abdomen, kayaknya gambling nanti kalau nggak ada pasien di mana Mak Nining nyari kasus kayak gitu jadinya Bli. Oke. Artinya dari sekarang sudah Kita dari bisa sekarang udah ada gini. Dari sekarang sudah ada rintisan dia. Artinya besok kalau ada MRA, ini harus saya simpan nih gambarnya, ini bagus ini untuk persiapan Mei nanti. Atau kalau Maret Enggak, kalau untuk persiapan Mei kan nggak harus dari lokal kita toh. Balik kalau Mei dari lokal kita. Mei harus boleh. Sorry. Maret, sorry. Maret Ya. Sorry kebalik. Maret enggak. Iya. Enggak. Betul. Kalau Maret misalnya yang MRA untuk abdomen dari ini luar kan nggak bisa. harus dari kita kan. Iya, betul. Ya, yang Maret Jadi ini, nggak harus betul. berpikir ada kasus atau enggak di tempat kita. Betul sekali. Artinya kalau Mei minimal kita punya pengalaman itu, karena kalau dia diintervensi ada EVAR, nanti gimana repairnya, kita masang apa pada saat dia aneurisma abdominalis. Kemudian dari CT, gambaran untuk EVAR itu cikal bakal dari CT. Kemudian dari MRI juga, kan diagnosa awalnya dari MRI. Dan lain sebagainya supaya nyambung gitu. Digital imaging nanti mungkin masuknya di mana gitu, nanti pada saat dia evaluasi akhir. Jadi kira-kira, jadi pas nih empat pembicara, 4 narasumber untuk webinar ini, mantap dah. Kalau webinar 1 SKP itu 3 jam dengan 4 pembicara, itu enak, itu manis batu. Kepanjangan nggak? Kelamaan nggak Bli? Enggak, Ji. Rata-rata sekarang semuanya 4 narasumber, sekarang 4 narasumber, 4 sampai 5 narasumber, kemudian waktunya 3 jam minimal. Itu untuk diakui 1 SKP webinar, Ji. Oke, Bli. Oke, ya gampang lah kalau untuk bulan Mei, saya kira masalah. Nah, gitu dong. Gampang gitu dong. Saya senang dengarnya. Gampang lah gitu. Gampang lah, maksudnya gini. Iya. Kita kan nggak terfokus sama teman di Sanglah, gitu loh. Betul. Kan bisa betul kita ngambil dari Kasih Ibu, teman. Mungkin kalau memang di sana ada kasus, ya monggo gitu loh maksudnya. Aku betul. Iya kan? Betul sekali. Betul. Bahkan ini tidak fokus di Bali, Iya. Kalau masalah kasusnya kan, kalau secara teknik ya jadi kita bisa lah, maksudnya yang memang ada pengalaman, misalnya lebih banyak teman pengalaman mungkin kalau ada di sini di pengurus ini ada dari Siloam atau di mana, ya monggo aja, maksudnya seperti itu. Jadi biar kita sama-sama. Sip, Mbak Nining. Ya. Dan nanti Mbak Sanglah gitu. Betul sekali. Iya, betul. Dan bulan Mei ini Mbak Nining bisa menyampaikan hasil dari tanggal Maret kemarin begini loh, nggak apa-apa. Mbak Nining yang membawakan kemarin, kemarin 4 Mei ini nggak masalah. Gitu. Kira-kira demikian. Oke, berarti ada berarti kan 2 temanya sudah ya, oke. Untuk berarti ini aneurisma. Multimodalitas, multidisiplin gitu ya. Multikomunitas. Bisa aja ya gini ya? Multimodalitas kayaknya udah mencakup kita semua deh, Bli. Ya. Karena kita ini ditekankan lagi aja. Oke?
Sepertinya kayak gini aja cukup nih, apa namanya, pemeriksaan radiologi pada kasus aneurisma abdomen gitu aja, abdominalis gitu cukup kayaknya beli. Nanti kan dari sudut pandang ini di pemaparan rumusan masalahnya nanti. Oke. Ini udah clear kira-kira ya? Dari Oke, clear. Dari rekan-rekan yang lain, kira-kira ada masukan lagi? Kira-kira kalau ini menjadi ini menjadi apa namanya tema kita, itu ya. Kenapa hal ini? Karena memang kasusnya ada pada saat di Sanglah itu ada bagaimana penanganan aneurisma ini dari sisi radiologi, dari intervensinya ada kemarin, dan dapatnya itu juga dari CT scan, pemasangannya itu dapat datanya itu dari CT scan, benar-benar tanpa CT scan nggak bisa dilakukan. Dan CT scan ini diagnosa awalnya juga dari MRI, jadi saling berkait semuanya gitu. Jadi kira-kira ya Ji ya, udah ya, bisa ya jadi gambaran ini ya. Kebayang. Oke, sip. Mbak Nining bisa ya? Selamat malam Mas. Iya, maaf saya mengganggu kakak saya sebentar. Tapi kalau Mbak Nining bisa lah pasti beli karena boleh gini pembicaranya bisa dari luar. Oke. Kemarin sih aku rencananya ini memberikan opsi, yaitu ada Bu Ketut yang MRI dan juga Mbak Asih, Ketua MRI Indonesia. Itu salah satunya dimasukin menjadi narasumber. Selain juga mengenalkan komunitas MRI di Bali, dan juga sekaligus juga promosi bahwa Sanglah ada MRI 3 Tesla Skyra yang baru dipasang gitu. Oke Pak Ketua, kalau masalah itu kemarin dari banyak pertimbangan seperti halo. Ya, selanjutnya Pak Nining. Dari beberapa pertimbangan, mungkin ke Bu Asih dengan modalitas yang sama dengan ini punya kita di Sanglah. Iya. Oke. Oke, sip, Mbak Nining. Berarti kita setelah ini mohon waktu lagi Mbak Nining menyiapkan timnya dan kita web meeting lagi untuk finalisasi proposal, sehingga proposal kita masuk H-30 ke PP Pari untuk izin webinar kita bulan Maret ini. Berarti kalau tanggal 27 Maret, 27 Februari, sebelum 27 Februari itu harus sudah masuk gitu. Lebih cepat. 2 hari jadi beli. Mbak Nining hebat kok. Ya, aku percaya, optimis. Saya percaya juga. Apa? Ngapain? Ngapain? Udah lewat. Nyiapin proposal nih. Dia layar datar bagus. Orang sekretarisnya Sugi MRI beli. Iya. Optimis dah. Optimis dah kalau Sugi. Clear dah. Cager banget, betul. Siapa nanti yang ini? Pak Nining ketua, aku wakil ketua, Mbak. Enggak lah. Sengkanggu sekretaris nak. Wakil sekali. Enggak lah, jangan ntar login Zoom-nya kayak wah kalian. Kita lagi fokus ini belajar di MRI. Jadi mungkin kalau untuk acara seminarnya bisa lah Pak Ketua langsung. Untuk bikin proposal? Weh, ketua nggak boleh. Kok ketua ditunjuk bikin proposal, Mak? Aku megang keyboard aja nggak boleh, Mbak. Jangan kan ngetik. Mbak Nining, dia tuh sekretaris saya gini, apa namanya? Sekretaris intervensi Indonesia loh dia. Orang mau bikin seminar besok. Aku tuh kalau dibawa ke pusat tuh rangkap jabatan, aku bisa dimaki-maki, Ji. Rangkap jabatan, Ji. Kena denda. Nanti Bu tadi kena denda itu. Itu dah, bener, Mbak. Rangkap jabatan, Mbak. Iya. Kena denda dia nanti. Oke. Ya, sebentar. Saya
Gitu aja Mbak Nining, ini kayaknya Pak Ketua ada pasien. Apa namanya, sekarang Mbak Nining nyari orang siapa yang mau ditunjuk sebagai sekretaris gini. Nyari orang Tapi sih sebagai ketua. Ketuanya dulu siapa nih? ketuanya dirimu lah. Diri Mbak Nining lah. Kok aku? Masa Mas Iyo Ketua komunitasnya kan dirimu Mbak. Sama kayak kemarin CT scan beli Made Purwo, kan beli Made Purwo langsung jadi ketuanya. Benar sekali. Enggak, Suki ketua komunitas. Pak Nining ketua, aku wakil kemarin kan. Webinar intervensi kan saya juga maju Mbak. Nggak boleh gitu Mbak. Saya percaya dengan kesenioritasan Anda Mbak. Saya kagumi Mbak. Iya, saya wakil Mbak, saya siap membantu Mbak. Seru. Oh iya kan semua nanti ada Pak Wakil semua yang mengerjakan. Kan tinggal nunjuk aja. Gas, Pak. Kan katanya sudah siap nanti untuk jadi apapun nanti penggantinya. Maksudnya Mbak Nining gini loh Mbak Suki Nining. sudah. Komunitas MRI itu di Bali kan banyak Mbak yang punya MRI, diajak aja Betul. MRI Siloam, Kasibu. Oke, saya mau bikin grup. Siloam Kasibu. Nggak ikhlas itu ngomongnya saya mau bikin grup. Udah ya clear ya Mbak Nining ya, siap ya. Siap, langsung lantik Mbak Nining sekarang beli. Terima kasih Mbak Nining. Nanti kita webinarnya 27 Maret dan akan ada rapat lanjutan, web meeting lanjutan berkaitan dengan rencana dari Bali Niki, webinar Bali MRI ini. Terima kasih Mbak Nining atas kesediaannya menjadi ketua. Tepuk tangan untuk Mbak Nining dulu. Mohon dapat memberikan apresiasi Belum dijawab nih. Saya harus diskusi dulu sama suami, Pak. Mas Iyo, mohon. Masa urusan izin suami, Kak? Mas Iyo, mohon izin. Ya. Izinkan. Ya, nanti kita diskusikan deh, Kak. Ya, nanti kita diskusi deh. Ya, Mbak Nining enak. Diskusi sambil bobok sama Mas Iyo bisa. Terima kasih, Mas, Mbak. Ya. Mbak Nining jangan khawatir, draftnya sudah ada. Mbak Nining hanya bilang iya, rapat sekali, kita kumpulkan, kita latihkan, pasti beres kok. Yakin saya. Jangan takut, jangan penuh dengan tekanan, jangan dipikir ribet gitu Mbak. Semua orang akan bantu nanti. Ya, semua pengurus pasti akan ya terima kasih sih, cuma untuk kalau siap saya nggak tega kalau melihat Mbak Nining nanti penuh dengan tekanan. Nggak Mbak, nggak akan ada yang menekan Mbak Nining selain yang di rumah saja. Nggak ada tekanan, orang ini aja loh, lihat sendirian aja. Iya, lihat lagi berlibur di villa itu. Iya, dia dari villa ke villa dia sekarang asik lah. Ya. Kalau tahu gini enaknya kan dari dulu aku. Meng ini ada juga di situ. Oh, itu villa yang 200.000-an tuh ya, Mbak ya? Iya, pokoknya gitu deh. Orang di Bali yang harganya 1.500.000 jadi 200, nikmati aja. Tapi mending Mbak daripada ke Tiara, Mbak. Oke, kita balik ya. Jangan saling membuka aib masing-masing. Kita fokus ke rapatnya. Udah ya, clear ya. Terima kasih Mbak Nining. Nah, balik lagi nanti temanya sudah dapat untuk bisa kita buat proposal musda. Udah clear Ji ya? Bisa ya? Bisa. Oke. Untuk semua Ji, kita masih punya waktu sampai tanggal 22 itu berapa lama ya? 3 bulan 15 hari beli. Oke, sebentar. 3 bulan 15 hari. Oke. 3,5 bulan lah beli. Oke, sip. Lebih cepat lebih baik, Ji. Oke. Sekarang aturannya tiap hari ada aja yang baru, Ji, di ini, Ji, masalah webinar dan lain sebagainya. Ya demikian deh. Ini webinar. Oh,
Kalau Mbak Nining itu tanggal 27 itu 49 hari lagi Mbak Nining. 49 hari lagi. Terus kemudian acara Musda Bali itu sampai tanggal 22 itu lagi yang put di sini, taruh sini. Musda Bali. Lagi 105 hari. Pak Ketua, kan sudah di acara Mei, saya sudah ketua presidium. Sekarang besok lagi juga. Enggak Ya, merangkap kan beda. jabatan itu namanya. Enggak lah, beda lah. Beda antara Musda dengan webinar kan beda. Ya, sip, tenang aja. Cuma, ntar saya bantu doa, saya wakil. Mbak Nining, Mbak Nining tuh punya Sugi loh. Udah 3 kali jadi panitia webinar, dia udah merem dia ngerjain webinar sendiri, dia ngerjain beres tuh. Baik, demikian tadi kira-kira Sip. ya. Nanti di acara bebas silakan mengumbar aib masing-masing, nggak masalah. Ini masih acaranya masih rapat pengurus daerah Bali. Sudah diputuskan tema dan dari rencana proposal untuk Musda. Apakah kira-kira ada masukan kembali, ada pandangan lain? Waktu dan tempat dipersilakan. Untuk form pendaftaran juga, untuk pendaftaran bakal calon ketua ini kira-kira kapan bisa disebar ya? Dari Mbok Nyoman atau dari Ji Dewa Agung Wiro? Kira-kira kapan bisa disebar? Kayaknya sih yang pertama kita keluarin itu brosur gini, Bli. Brosur pendaftaran untuk bakal calon. Terus kita kasih jangka waktu berapa 2 minggu. Setelah itu melakukan verifikasi, kampanye, masa tenang mungkin 2 minggu lagi udah keluar itu gininya, Bli. Apa namanya? Pendaftaran bakal calon ketua Pengda. Ulang-ulang, Ji. Ini masih banyak, aku di pengurus baru jawab, banyak yang nggak bisa sign in ya. Padahal kalau sign up dulu boleh. Gimana, Ji? Ulang lagi, ulang. Aku nggak fokus. Ulang lagi. 2 minggu lagi dibuka pendaftaran. Kira-kira nih, Bli. Dibuka pendaftaran, mungkin pendaftarannya 2-3 minggu. Setelah itu verifikasi dari Bu Agung, mungkin verifikasi data atau perlu sampai wawancara, nanti kan kita serahkan ke Komisi 1. Setelah itu penetapan, baru dari panitia Musda nanti kita buat kayak pemberitahuan bahwa bakal calon yang akan maju adalah ID dengan visi misinya seperti sebelumnya sih, Bli. Seperti 2016 ya. Seperti itu. Siap, Ji. Berarti mungkin kita akan meeting lagi dengan Mbok Nyoman, Bu Agung Rahmawati, Pak Made Purwa, dan tim yang akan di Musda nanti. Meeting lanjutan lagi ya. Sementara ini dulu kita sudah menentukan bagaimana nanti bentuk Musda kita, tema sudah, kemudian rencana webinar sudah, dan cikal bakal ini. Nanti meeting lanjutan, Ji ya. Mungkin siap, Bli. Minggu depan. Ya, di minggu ini dah. Oke. Disepakati aja bersama waktunya gitu ya. Siap, Ji ya. Terima kasih banyak. Silakan dari Pak Tua Arizona. Nah, tadi Bli Dewa Wiro kan bilang 2 minggu lagi mau dibuka pendaftaran misalkan. Oke. Saatnya misalkan kan sudah ada 2 jalur kan. Dari Pengcap misalkan kita punya wilayah yang milih ketua ADI misalkan. Nanti yang kita pilih itu apa putu adinya yang daftarkan, apa Pengcapnya, apa gimana, Bli? Ya. Soalnya kalau putu adinya misalkan putu adinya enggak mau nih, tapi Pengcapnya pengen putu adi nih, itu gimana kasusnya nanti? Ya mungkin Pak Dewo bisa menjelaskan, silakan, Ji. Itu untuk yang dari rekomendasi Pengda itu kan sudah ditetapkan waktu bulan Desember bahwa ada 4 calon.
cuma 4 calon aja yang bisa mengakses jalur pendaftaran rekomendasi Pengcap. Sedangkan kalau di luar 4 orang itu dia harus melalui jalur independen. Jadi kita kembalikan lagi ke 4 orang itu. 4 orang itu siapa yang akan mendaftarkan diri menjadi calon ketua Pengda jika berminat untuk mencalonkan diri agar masuk ke Google Form itu untuk mengisi data dan kelengkapan yang diperlukan. Seperti Nike sih. Bisa dipahami. Bisa. Kalau dari Pengcap ya, kalau dari Tiang ya, kalau misalnya Pengcap udah menentukan rekomendasinya, kemudian yang bersangkutan nggak mau, berarti ya silakan Pengcap yang entah maksa mungkin, entah bagaimana caranya persuasi atau motivasi bahwa ini loh dari Bangli suaranya ke Bapak atau ke Anda gitu, tolonglah daftarlah, kan udah dapat rekomendasi dari Pengcap, masa suara Pengcap nggak mau dilakukan? Mungkin itu yang bisa dilakukan oleh Pengcap. Terus kemudian yang bersangkutan juga memang ya pertimbangannya banyak ya kenapa dia sudah diberikan rekomendasi kemudian tidak memilih, kan bisa jadi yang pertama ada 3 hal nih ya saya catat ya, apakah dia menentukan bakal calon itu atau menentukan menjadi pemimpin itu kan kalau dia harus mau, mampu dan berani kan gitu ya. Mungkin dia lagi nggak mau mungkin, atau dia merasa tidak mampu atau merasa tidak berani. Mungkin itu aja, mungkin yang ditanyakan sama yang bersangkutan gitu aja kalau dari Tiang. Setuju, Bli. Apa setuju? Ya, saya tidak memiliki ketiga-tiganya masalahnya. Jangan gitu. Ya kita habis rapat rakercap kemarin untuk penentuan ketua Pengda itu. Votingnya itu kita kan melalui voting ya, Cik ya, seluruh anggota, Cik. Ya kita belak-belakan aja sini karena anggota sini kan juga ikut ya waktu itu. Di Pengcap Buleleng kan nomor 1 kan Pak Putwadi. Pak Putwadi nggih. Nggih, nanti ya harapannya kan Pak Putwadi harus mau daftar gitu. Oke, semua aja. Ya. Ya, lagi satu beliau Risona bahwa Pengcap itu punya jatah suara untuk memilih nanti setelah ada calon yang resmi dikeluarkan oleh Komisi 1, tiap Pengcap itu untuk melakukan rapat bahwa suara Pengcap itu memilih siapa gitu. Nanti di sana ada haknya itu kalau nggak salah 1 suara hitungannya 3 1 Pengcap itu di 3 suara beliau. 2 aja. Kalau di pemilihan musyawarah nasional, kalau dia ketua Pengda punya 3 suara. Jadi dia Pengcap 2. Ya, Pengcap 2. Kalau di pemerintahan ya, dia punya 3 suara Pengda dan 1 suara pribadi. Jadi dia punya 4 suara. Kalau di Munas. Kalau di Pengcap berarti dia punya cabang 1 dan suaranya dia 1. Berarti dia 3 sebenarnya kalau mau dipakai semuanya. Paham ya, Ji ya? Nggih. Ya, sip, Ji. Kalau individu ya 1 suara. Ya. Nggih. Pengcap 2, dengan dirinya dia sendiri berarti 3 dia. Pengcap itu. Gitu ya. Siap, Li. Kalau dari Tiang sih, Tiang memotivasi siapa saja bisa mendaftar sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh rapat kerja daerah. Silakan, dengan terbukanya pemilihan, kita bisa menemukan tunas-tunas baru yang akan menjaga dan meningkatkan organisasi kita. Itu aja dari Tiang sih. Artinya, ayo siapa aja bisa. Siapa orang pun, siapa saja bisa kok. Nggak sesulit yang dibayangkan. Gitu kira-kira aja. Kan kalau dari Tiang sama ini sih, Ji Dewo itu udah banyak membantu. Jadi tagline atau semboyannya, tenang aja, masih ada Aji, itu bener-bener, Ji. Kalau nggak ada Aji, itu nggak jalan itu semuanya. Itu orang buat istriku, Bli. Bukan buat dirimu. Tapi kan, aku juga kena gitu, Ji, kan. Merasa aku gitu loh. Ya, lanjut, Bli. Ayo, lanjut. Nanti di acara bebas mau nanyain sesuatu soalnya. Oke. Kira-kira ada yang ingin dibahas lagi
Pak Tu Arizona sudah menyampaikan pandangan tadi, terima kasih. Sudah menyampaikan pertanyaan juga, terima kasih. Dari Bapak Ibu rekan yang lain, Niki, waktu sudah menunjukkan pukul 21.35 dan sesuai dengan arahan dari Satgas COVID Bali bahwa harus istirahat gitu, tidak boleh lebih dari 22.00. Jadi mungkin kita bisa buka nanti untuk 5 menit ke depan. Kemudian acara bebas hingga kita tutup nanti pukul 21, mungkin 21.50 lah, 21.45 lah untuk kita tutup dan bersiap-siap untuk istirahat. Walaupun hari ini hari Minggu, besok mungkin ada acara keluarga paginya, gitu. Kira-kira Sekarang udah acara keluarga ya. Bikin keluarga, oh iya, sorry. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin didiskusikan. Yang pertama nanti dari siapa ini? Mungkin dari Kapengcapnya, Jicok dulu. Jicok, ada yang ingin disampaikan, Jicok? Jicok mungkin lagi membuat keluarga juga, jadi untuk unmute-nya lama gitu. Untuk unmute-nya lama, Jicok. Yang lain ini Ji Andi, Pak D Andi. Dari Pengcap nih, yang mohon masukan lagi atau mungkin pertanyaan bisa. Silakan dari Pak D Andi. Oh ya Pak D Andi, kemarin terima kasih bendera dan patakanya masih tiang pegang. Dapat diinformasikan bahwa patakannya Pari Bali itu ditaruhnya tidak tahu di mana, tidak hilang dia, cuman naruhnya nggak tahu di mana kemarin. Akhirnya kita buat bendera dan pataka Pari Bali. Kita kemarin mengusulkan membuatnya 10 langsung, 10 bendera dan 10 pataka. Nanti mungkin akan ditaruh bendera dan pataka Pari Pemda Bali itu di masing-masing cabang, sehingga pada saat acara-acara cabang itu tidak kita bawa dulu. Jadi kita punya spare-nya banyak. Gitu sih perkembangan terbaru gitu. Pada saat sumpah profesi itu kita tidak ada bendera dan pataka, sementara harus online dengan Pak Ketum. Akhirnya tiang minjem ke Pak De Andi. Terima kasih Pak De Andi kemarin udah dibantu untuk bendera dan pataka dari Pari Pengcap dan Pasar gitu. Pak De Andi ini lagi kerosok lagi, ini juga malam mingguan. Silakan Pak De Andi, mungkin ada yang ingin disampaikan. Gini, selamat malam, Ji. Malam Pak De. Yes, yang ucapkan terima kasih. Mungkin untuk bendera yang titip enten, bendera dan pasar sarung patakanya. Yap. Ya, untuk masukan mungkin belum ada, cuma yang Niki sesuai dengan rapat yang tadi, yang tetap mendukung opsi yang kedua Niko. Terus untuk ini saja mungkin diperhatikan aja untuk SKP-nya. Pasti dapat SKP-nya Niko 2 atau 1 ya Niko, biar kita menginformasikan ke anggotanya benar dan tidak pas hari H ada perubahan atau bagaimana Niko, mantap. Ya. Terima kasih Pak D. Yang bisa langsung respon ya, bahwa nanti kalau kita lebih cepat bisa menyampaikan proposal, lebih cepat SK atau surat keputusan penetapan SKP itu muncul. Harapan saya dan mungkin harapan kita semua bahwa SK-nya nanti ada 2, yaitu SK workshop dan juga SK webinar. Ada SK 2 SKP workshop daerah, workshop ya, dan juga SK webinar. Harapan kita begitu nanti. Beserta dengan persyaratan ada. Biasanya sih kalau SK-nya workshop daerah itu nanti diberikan jatah sebesar misalnya 100 peserta sesuai dengan Satgas. Mungkin seperti itu nanti gininya, bunyi SK-nya yang akan ada gitu. Siap. Terima kasih. Niko mantan ya. Terima kasih Pak D. Terus kemudian untuk KTKI tanggal 9 niki yang sudah tiang share di grup, itu harapan tiang sih Kapengcap nanti ya diberikan 9 kuota, nanti para Kapengcap yang menentukan siapa orang-orangnya, bisa menugaskan diri sendiri, bisa juga dilimpahkan kepada pengurus cabang
yang jelas memiliki komitmen untuk melaksanakan 2 hari itu. Nanti ada SKP di situ, ada SKP-nya juga, dan di absen secara online nanti. Gitu mungkin kita bisa tetapkan nggih bahwa nanti yang hadir di KTKI itu adalah para Kapengcap, dan para Kapengcap diberikan wewenang untuk menunjuk siapa yang hadir di situ. Kemudian untuk rekan-rekan yang lain, Bapak Ibu pengurus yang lain, nanti acaranya selalu live di Pari Official, di YouTube-nya Pari Pusat. Selalu live. Cuman yang ini nanti ada absensinya dan diberikan SKP nanti. Kenten dari Tiang. Apakah ada yang lainnya? Silakan. Silakan dari yang lainnya. Niki di waktu yang sama juga ada Oh iya, Bli. rapat Mau nanya, Bli. pusat. Silakan. Ini yang 2 SKP ini regional apa nasional, Bli? Regional dia. Oh iya, regional ya. Sorry. Iya, nggak apa-apa. Webinar. Gitu rencana kita, harapan kita. Yang KTKI ini hari Selasa Rabu, Bli ya? Ya, benar, Selasa Rabu. Aduh, berat. Kenapa aduh? Jam kerja, Bli. Oh, iya. Yang jelas nanti di ininya, yang penting namanya aja nongol di Zoom. Bentar, saya ada telepon ini. Bentar, saya ada telepon. Primeri. Error lagi dia dari Pari Pusat, dari Pari Pusat. Dari Pari Pusat ini. Ya, yang diminta bicara tadi, tapi yang putuskan untuk di rapat pengurus daerah Bali dulu diselesaikan, nanti itu bisa setelah ini nanti. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Itu nanti di hari Selasa Rabu ini bisa misalnya kita aktif terus kita tinggal sebentar. Bisa, yang penting HP-nya aktif terus. Oh, yang penting HP-nya aktif terus ya, Beli ya. Namanya ada di situ. Pada saat absensi ada ngabsen, kan form nanti Google Form. Kalau ada nanti kita bikin grup, nanti formnya bisa disampaikan di grup. Artinya tidak memberatkan jagalah, tidak memberatkan tugas, tapi tetap terlaksana itu kegiatan. Itu di harapan saya nanti bisa kita permudah lah semuanya. Berarti seluruh Kapengcapnya, Beli ya. Ya, bisa. Oke. Sip. Oke, ada yang ingin disampaikan kembali? Kayaknya sudah cukup, Niki. Nanti dilanjutkan lagi. Iya, terima kasih, Mbak. Baik, jika tidak ada yang ingin disampaikan, acara pada malam hari ini mungkin yang bisa tutup dan lanjut acara bebas hingga nanti pukul 21.50 deh, lagi 5 menit. Yang haturkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan pengurus daerah Bali dan juga para Kapengcap yang hadir dan juga para pengurus cabang yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk hadir dalam rapat online Paripengda Bali ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan untuk membahas tadi agenda yang sudah disampaikan. Acara ini juga direkam. Nanti hasil rekaman yang akan letakkan di YouTube-nya Pari Bali untuk bisa kita tonton bersama-sama sebagai notulen.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata tiang haturkan para masanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Selamat malam. Selamat istirahat. Sehat selalu. Salam sehat. Salam kemanusiaan. Salam super. Ingat selalu 5M. Jaga diri. Ingat pesan ibu. Ikuti pesan istri. Gitu. Pesan ibu ingat selalu tapi ikuti pesan istri. Itu kemarin dari rapat yang kemarin itu. Demikian dari tiang matur suwun semua. Silakan Ji, acara bebas sekarang. Mbak Maya Kari? Kari. Gimana kemarin gini itu Mbak yang dari SAP itu Mbak nominalnya Belum jadinya Mbak? dijawab. Belum dijawab. Iya. Masih ditanyakan katanya. Soalnya Niki kebetulan Blimade Purwo masih di sini, saya masih ngutang laporan LPG Citizen kemarin beli ya. Iya. Itu kan nunggu SAP ini gini soalnya Bayar kemarin. lagi setengah. Bayar lagi setengah. Kebetulan kemarin Mbak ya? Apa 2 hari ya kemarin ya? Kemarin ditransfer. Mereka kurangnya lagi 1,5, tapi transfernya 1628 gitu. Jadi yang perlu tiang laporkan itu yang mana gitu. Ini nanti belum dijawab. Setelah Nike setelah udah dijawab, nanti mungkin minggu depan pada saat rapat lagi mungkin kita langsung pembubaran panitia pada saat Nike mantan beli ya. Sekalian tiang nyampaikan LPG-nya ya. Betul Ji. Setuju Ji. Gimana Ji? Gimana? SAP itu kan kemarin dia kurang transfer lagi gini beli lagi 1,5. Itu gininya dia transfernya 1618 apa 28 itu pokoknya lebih di atas gitu. Saya ingin mau nanya itu kok uangnya lebih gitu. Udah ditanya? Sudah Sudah belum mau dibalas tanya. katanya. Cuma dia masih mengajukan ke pusat, masih nanya ke pusat katanya. Apakah perlu kwitansi yang 1,5 atau sesuai yang dikirim gitu. Oh ya. Terima kasih. Biar Dewa benar buat laporannya. Terima kasih Bu. Ini kemantan sih Bu. Terima kasih Ji. Mudah nanti begitu ada jawaban pasti yang kirim ke Dewa. Sukses semua Mbak. Izin live demunan Sebut semua Maya, selamat istirahat. Beli gininya beli apa namanya? Pajaknya Pari beli. Kan DED yang bergatang. Ini Sugi dia tak tanyain hilangnya perjanjian lo. Oh kan laporannya. Oh kan onya seling dalih. Terus gua kirimnya laporan keuangannya. Adi saling tulut kira jadi. Ngerti. Saya masalahnya nggak ngerti sama sekali masalah pajak gini profesi. Ya ntar kita pelan-pelan deh. Aku juga di email Aku juga di email sama pajak. Serius? Iya. Sampaikan di email karyawan Anda. Saya nggak punya karyawan, saya udah bilang gitu. Apa tuh krosok besok? Saya ada telepon, ada rapat. Ada Mbak Sada atau apa tuh? Ini nggak tahu nih. Jadi kita nggak apa ya? Langsung ke pajak yuk seperti saran Dewa Wira. Beli. Coba dulu ingat-ingat beli. Kalau kita nggak bisa nginput pajak kan kita disuruh langsung ke kantor pajak beli. Iya betul. Sama orang pajak. Betul. Anggap dah kita bukannya nggak bisa, kita memang nggak ngerti beli gimana caranya melaporkan. Oke, nanti kita siap dipanggil aja ke pajak gitu ya. Mending kita ke pajak langsung. Kita kasih laporan berapa saya harus bayar, beres dah. Bila perlu, ya betul lah. Oke, Ji, siap Ji. Sambil menunggu ini juga adiknya Edi kan ya. Tapi gini kasih testimoni gimana kira-kira ini ini yang kamera ini cocok nggak nih, bagus nggak nih? Jelek, apa tuh? Mesti genyak-genyak tuh. Perhimpunannya mendupuk. Nak lo mau ngerti seni nih, aslinya kene Ji tuh hebat ya. Long white. Mantap nih nak. Kini long mengerti nak Photoshop mara bisa Photoshop demen-demen ngedit foto. Demen ngedit foto. Ya. Ya. Wih,
Wih, ini yang villanya itu ya. Wih, mantap Pak Nining. Kalang Pak Putu Sugi. Nya apa MPWP ya? Beli apa kan? Kartu? Sing, MPWP Pari ya? Hah? Ngudang ra ngapa MPWP Pari, lagi sing bendahara. Ngudang lah MPWP nak kali nomor kan. Ngudang MPWP nak kali nomor kan dong. Kan fotonya ada fotonya kan. Ada sih. Itu fisik nih, jadi kan janji. Mbak Nining juga deh. Mbak Nining itu di daerah mana Mbak Nining? Legian. Kok Legian loh? Di gini banyak promo di mana namanya di Seminyak. Sudah Legian kan pindah-pindah, rame. mulai dari Canggu, Kute, Seminyak, semua sudah pernah. Berarti ke situ belum Mbak? Malam mingguan di Sanglah Mbak. Coba nginep di MRI sekali Mbak. Ini, wah jangan ketemunya Sugi aja itu di situ. Mbak, ingat bikin proposal Mbak. Besok ya Ki ya, Senin. Yo. Siap Sugi udah bawa proposal jadi, aku tinggal tanda tangan. Ngawur. Apa jadi Mbak Nining apa jadinya tuh Mbak? Gini ya Mbak, apa namanya? Jadinya gini abdomen ya? Kalau abdomen tuh minimal lah pembicara ada satu dari Bali, entah dokternya, entah radiografernya, biar ada aja dari Bali. Masa nggak ada Bali sama sekali? Dokter Laksmi abdomen. Emangnya dokter Laksmi dari materi narasumber? Enggak, pasti lakukan konsultan abdomen. Beli dokter Jun gimana tuh Beli? Udah deal? Udah beres ya? Beres, Dokter Jun beres. Aku minta fotonya lagi sekarang. Nggak usah foto berdua dengan istri, cukup beliau sendiri untuk seminar. Oke, beres lah berarti. Udah, Kapan rapat intervensi? Kapan rapat intervensi? Minggu depan lagi. Oh iya. Sekretarisnya emang cager. Minggu depan apa? Minggu depan Musda Beli sama gini. Ya nggak apa-apa, sama biasa. Ini aku dia dalam satu waktu nih rapat Pari Pusat sama rapat Pemda Bali, masa nggak bisa? Ya sih, aku diintervensi kan cuma diam aja, nggak apa-apa. Enggak lah, tanpamu kita bukan siapa-siapa, Ji. Ajo, Ki ngasih tugas apa aku diintervensi, Beli? Pigeon hole ya? Pigeon hole. Terus kemudian tampilan pertanyaan itu, ya pigeon hole sih. Ya ntar sambil jalan gitu. Sambil jalan. Doa juga, mau ke doa juga. Oh, mana Jo? Muslim lu? Ini Mbak Nining memang harus Mbak Nining tanyain. Apa? Belajar dari sekarang sama Mbak Nining. Doa Muslim ini Dewa nanti menyampaikan doanya. Wes aku live dulu ya. Masa aku dewe wis entek iki. Kita sambung lagi kan minggu depan. Ya Mbak Nining. Oke, selamat istirahat Mbak Nining, selamat berakhir pekan. Terima kasih Mas Iyo, terima kasih izinnya, nggih Mas. Sudahlah, dada-dada sama Putu Adi itu. Terima kasih Mas, semoga bahagia di situ, sehat selalu. Oke. Yuk, dah. Panutan Ibu ini. Beli. Dadah. Nah, Beli. Kenapa? Kayak kok malam, Beli? Aku tukaran sama Pujana. Oh, makanya. Jadi besok itu Pujana yang masuk pagi kan. Aku besok itu pagi itu jam 8 itu orang sudah ada setro aja. Jam 5 pulang. Gila ke, ini ada Nana di sini aku dimarah nanti dimaki-maki mana Nana. Nggak apa-apa, orang ada keperluan. Asal nggak apa-apa, dirimu nggak apa-apa, aku apa-apa, Nana tuh nggak tahu marahnya gimana. Perutnya bisa bicara kalau udah marah, tau nggak? Mon gimana? Emang ada keperluan? Tidur dia, biasanya dia ngerespon kalau udah gini dia ngerespon. Ya aku nanti gampang lah itu. Besok tuh ada ngaben di kampung. Oke. Sukses aja. Kok oke, tumben nih beres yang Krisna udah beres. Dia baru nyampe di Beleleng katanya. Wah, enggak. No comment.
Dia baru nyampe di Beleleng ya. Ya, nanti kita diskusi aja lanjutan yang jelas. Iya, iya. Ya, Ini jadi Sugi agenda. ngai pendaftaran Google Form Gi. Ngalang Oh, ngai Musda. pendaftaran Google Form jadi Musda siapa kan gampang tuh Angon Pari Pemda Bali Pang- passwordnya kan udah ada tuh. Pangmanling nih Gen, Pangmanling nih Gen. Pangmanling nih Gen. Yang lainnya gampang tuh. Kan Dan tidak kita langsung repot. ke proposal. Nah, Ini caranya. ubah nih pidan-pidan. JT celak malam bisa. Kan ini ngetes COVID nyelak jet ya nih. Ubah ke Bitly. Pangman apa dane Ji, aku sekarang punya gini aja tuh. Ayo. Keren kan? Bisa nafas aku tuh. Beli itu rapat apa sih, Beli? Rapat intervensi, amal dan lain sebagainya. Wih, itu nanti 50.000 itu diserahin ke pusat apa kita langsung donasikan ke gini, Beli? Donasikan ke Pak Yusuf nanti. Pak Yusuf yang ngelola. Oh, oke. Mau dia pakai COVID, mau dia pakai bencana, mau dia pakai anak istrinya. Ya. Biar benar nanti bikin laporan. Ya. Yuk, bubuk yuk. Ya, silakan selamat tidur, Ji. Pak Made Purwo, terima kasih Pak D. Ji Cok, Suksema, Ji Surya, Suksema, Sugi, Suksema. Ya, selamat istirahat, Ji. Ayo kita sambung besok. Semua. Ya, Ji, istirahat dulu, Ji. Sampai jumpa lagi, Ji. Ya. Oke, stop recording.